Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu adalah seluruh rangkaian kejadian masa lalu. Waktu adalah rangkaian kejadian hari ini. Dan waktu adalah rangkaian kejadian yang akan datang. Demikian pengertian kata waktu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam Al-Quran, kata waktu ditemukan 3 kali. Hanya saja konteks penggunaan dan makna yang dikandungnya tidak sama dengan apa yang dikemukakan di dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata tersebut digunakan dalam konteks pembicaraan tentang masa akhir hidup dan kehidupan manusia di dunia ini. Dan setelah menelusuri seluruh bentuk kata lain yang berakar pada kata waktu, para pakar akhirnya menyimpulkan bahwa waktu adalah batas akhir dari masa yang seharusnya digunakan untuk bekerja. Batas akhir dalam hidup dan kehidupan manusia. Demikianlah kata waktu yang ketika dikaitkan dengan kerja. Kata lain yang digunakan oleh Al-Quran untuk menuju kepada masa adalah asr. Kata ini walaupun ditemukan di dalam Al-Quran hanya pada satu surah, yaitu surah Al-Asr. Tetapi kaitannya dengan kerja keras justru sangatlah jelas. Apalagi ia digunakan dalam konteks pembicaraan menyangkut hidup dan kehidupan di dunia ini. Kata asar terambil dari kata yang berarti memeras atau menekan sekuat tenaga. Sehingga bagian yang terdalam dari sesuatu yang dapat keluar dan nampak di permukaan. Al-Quran menamainya dengan istilah asar. Karena manusia dituntut untuk menggunakannya dengan sekuat tenaga, memeras keringat, sehingga sari kehidupan itu dapat diperolehnya. Masa menjelang terbenamnya matahari bahkan dinamai asar, atau dalam istilah kita biasa menyebut asar. Bukankah pada saat seseorang telah selesai memeras keringat, setelah seseorang memeras tenaganya, setelah seseorang selesai bekerja, itu dinamakan waktu asar, yaitu waktu menjelang maghrib. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan siang hari sebagai waktu untuk bekerja. Dan menciptakan malam hari dijadikan sebagai waktu untuk beristirahat. Waktu adalah modal utama manusia. Apa yang luput dari usaha Anda, masih mungkin Anda raih esok paginya. Selama yang luput itu bukanlah waktu. Di dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan bersumpah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya wal 'asri, demi masa, demi waktu, atau demi asar.
Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan rugi. Kerugian adalah karena tidak menggunakan asar, tidak menggunakan waktu. Dan kerugian tersebut seringkali baru disadari pada waktu asar, yaitu waktu menjelang terbenamnya matahari. Adapun mereka-mereka yang terhindar daripada kerugian tersebut digambarkan di dalam Al-Quran melalui 4 kriteria. Yang pertama adalah illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, kecuali orang yang mengenal tentang kebenaran. Dan yang kedua adalah yang mengamalkan kebenaran tersebut. Wa amilus shalihat, yaitu mengamalkan kebenaran itu, mengamalkan keimanannya dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, watawasau bil haqqi, yaitu ajar mengajar menyangkut kebenaran. Dan yang keempat adalah yang sabar dan tabah dalam mengamalkan serta mengajarkan kebenaran. Watawasau bis sabr. Para pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya kerugian belum terelakkan dengan sekedar mengetahui dan mengamalkan kebenaran. Ternyata kita dituntut pula untuk saling menjaga dan memelihara serta saling meningkatkan kualitas. Kemudian berjuang bersama guna menikmati anugerah Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi selalu membaca surah Al-Asr setiap akan berpisah. Oleh karena itu, para pemirsa Bamusi TV rahmatullah Subhanahu wa taala, dalam konteks kehidupan hari ini, bisa jadi surah Wal Asri harus kita baca bukan hanya pada saat kita berpisah, tetapi seyogianya surah Wal Asr itu kita baca justru pada saat kita bertemu satu sama lain. Kenapa demikian? Bisa jadi surah Wal Asr ini sebagai pengingat buat kita bahwa betapa pentingnya waktu, agar waktu tidak disia-siakan, agar waktu bisa kita ukur dalam kerangka meraih kebenaran, dalam kerangka mengamalkan kebenaran, dalam kerangka saling nasihat menasehati, saling ajar mengajarkan tentang kebenaran, dan selalu tabah dalam kesabaran. Demikian apa yang saya sampaikan secara singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.